Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba' ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sedikit mendung namun tidak hujan dan tidak timbul jua matahari. Ini adalah anugerah yang Allah berikan di pagi hari ini. Terbayang Bapak Ibu, kalau seandainya matahari terbit, sepertinya kita sudah bercucuran keringat. Dan sebaliknya, kalau hujan turun, sepertinya kita akan hujan-hujanan. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mari kita ucapkan, mari kita lantunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, perjalanan Al-Fakir tidak mudah, seperti dikejar-kejar sesuatu demi membahagiakan ponakan tercinta kami Weni Arba'ina dengan Mangkona ya. Ini ceritanya terjebak dengan janji. Ketika masih gadis, Pak Aris, kalau saya nikah nanti Pak Aris yang datang ceramah ya. Kemudian hari itu saya bilang, iya nak, insya Allah kalau kamu nanti nikah saya akan datang dimanapun. La ilaha illallah. Bertepatan baru beberapa hari saya turun dari umroh, baru pulang dari Jeddah kemarin, 1 hari langsung berangkat ke sini. Sampai-sampai nginep sama istri baru 1 malam. Ya, saya mengorbankan waktu nih Weni, ya, demi Weni nih. Ya, kemudian jamaah saya. Qadarullah, saya seorang konten kreator TikTok, Facebook, YouTube, IG yang insya Allah tinggal klik UST Aris Alwi, itu yang pertama muncul Aris Alwi. Dan boleh jadi sudah ada yang kenal. Sekitar 10 tahun yang lalu saya selalu mendampingi guru mulia kami, murabi kami almarhum Allahumma yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang sering muncul di TV, yang duduk sebelah kanan itu yang sedang berceramah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Allah takdirkan Al-Fakir Aris Alwi bisa sampai di kampung ini. Allahu Akbar. Tentunya uluk salam dulu ya kepada wabil khusus pemuka agama, wabil khusus para pemegang kebijakan wilayah, dari Pak Camat yang mewakili, Pak Kepala Desa yang mewakili, Pak RW, Pak RT, bila perlu kita sebut Pak Bupati atau yang mewakili, insya Allah. Kok ketinggian nyebutnya, itu Pak RT itu wakil dari Bupati di paling bawah ini ya, perlu kita sama-sama ketahui. Ya, alhamdulillah kemarin saya makan bareng sama Bupati kita Pak Haji Herman ya. Ini adalah keberkahan untuk mempelai, kedua mempelai. Dan tentunya terspesialis untuk kakanda saya Ambok Wero, kakak saya Indok Dilung, yang kalau ke Jakarta udah kita berceramah tuh jalan-jalan terus. Dan ayahanda kami dari Guntung ya. Masya Allah, mohon maaf ayahanda belum kenalan sehingga saya belum tahu namanya ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan kuncinya cuma satu, yaitu manajemen ego. Aga penyebabna natomat lotet teru asowani. Apa penyebabnya kita selalu ribut sama suami istri? Sebabnya cuma satu, karena tidak bisa memanage ego. Ketika istri marah, suami jangan ikut marah. Ketika suami marah, istri jangan ikut marah, kecuali kalau malam hari. Nggak boleh suami marah, istri juga harus marah, khususon tengah weni. Kalau siang hari nggak boleh. Ya koma cewek ini, Markona sabar nak ya. Markona marah, Weni sabar ya. Itu rumus rumah tangga. Kenapa banyak rumah tangga dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut, dikit-dikit berkelahi? Karena dia tidak bisa memanage ego. Dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, ya. Tetapi alhamdulillah, tetap alhamdulillah punya anak. Itulah nikmatnya rumah tangga. Sehingga namanya rumah tangga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kumalotengnya na emal lebine, kita sebagai orang tua jangan ikut campur langsung, bahaya. Kenapa? Karena yang namanya rumah tangga, pagi ini berantem, siang berantem, sore berantem, malamnya udah peluk-pelukan lagi. Itu rumah tangga itu. Lah berbeda kalau kita zaman dulu waktu masih preman-preman ya. Kalau kita berantem beneran, oh repot urusan. Nah oleh karenanya insya Allah 5 menit ke depan saya akan menyampaikan 3 resep utama agar supaya rumah tangga kita tidak ribut. Itu aja ya, karena kalau saya bahas kitab ketinggian nanti ya. Tolong didengar nak ya, Weni sama Markona ya. Kalau ingin rumah tangga kalian mendapatkan redho dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya mintalah redho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah redho kepada kedua orang tua kalian. Di sini alhamdulillah bapak masih ada, mama masih ada, bapak masih ada, mama masih ada. Sekalipun kalian sudah rumah tangga, mereka tidak akan terputus keredoannya terhadap anaknya. Ya jangan sampai begini, giliran beras habis baru berkunjung ke emaknya, ya. Giliran butuh duit baru berkunjung ke mertuanya. Nah, ini yang repot ini. Nah oleh karenanya, hayo kita rubah prinsip nak ya, rubah prinsip. Nah yang pertama, bagaimana caranya supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah? Kan antum semua hadir di sini, bapak ibu hadir kan minta doa ini mereka ini. Supaya apa? Supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kan itu tujuannya. Kalau kita tujuan makan ini hanya bonus dari mempelai. Tapi tujuan utama kita hadir ke sini adalah mendoakan kedua mempelai agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Nah lantas bagaimana caranya, Deng? Ini Dek Dilung gimana caranya nih? Karena mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan hanya nasihat buat pengantin baru. Ini juga untuk pengantin lama, bahkan pengantin aki-aki, kakek-kakek juga boleh mendengarkannya. Yang pertama, bagaimana caranya agar rumah tangga bisa akur terus menerus sampai akhir hayat? Banyak-banyak berterima kasih kepada pasangan hidup kita. Coba bayangkan, ada nggak di antara di sini habis dibikinin kopi, habis dibikinin teh, habis dibikinin wadai leh bahasa Banjarnya, bilangnya apa? Terima kasih sayangku. Ada nggak di sini? Kayaknya belum ada ya. Nah oleh karenanya yuk bangun itu, ya. Habis dibikinin kopi oleh Weni, Markona sampaikan, Beb terima kasih sayang. Kan nikmat itu. Iya Ustadz, kalau masih pengantin baru mah pasti. Kalau udah 3 bulan, sayang bikinin kopi, udah bikin aja sendiri. Nah itu nggak boleh, harus terus menerus. Itu ya. Yang pertama, banyakin berterima kasih terhadap pasangan hidup kita. Ini yang masih jarang. Jangankan pengantin baru, pengantin yang udah 70 tahun aja kayaknya belum pernah terima kasih sama pasangan hidupnya. Kalau ada alhamdulillah, tinggal dilanjutkan. Kemudian yang kedua, apa resepnya? Resep yang kedua agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah,
banyakin minta maaf. Iya Ustadz, saya kan minta maaf. Kapan? Lebaran. La ilaha illallah. Bikin dosa tiap hari ke suami, bikin dosa setiap hari ke istri, minta maafnya setahun sekali. Bagaimana mungkin rumah tangga penuh keberkahan? Wei masiri kaje, ko melok dam pekak kilakaiku. Ya, termasuk ibu saya. Seumur-umur usianya udah hampir 80 tahun, baru sekali-kalinya minta maaf di depan Ka'bah kemarin. Ketawa saya. Becok, arwani fulona taung umurku nak napa kak melok dampak kiambokmu. La ilaha illallah. Bagaimana ceritanya rumah tanggamu bagus kalau begitu? Nah oleh karenanya anakku Markona, anakku ini sering-sering minta maaf. Kayak mana om kami minta maaf? Kami kan nggak punya salah. Justru karena kamu mengatakan nggak punya salah, itu salah yang paling besar. Karena mengaku nggak punya salah. Ya, Allahu Akbar. Dua ya. Ya. Ayo Bapak Ibu belajar perbanyak minta maaf kepada pasangan hidup kita. Insya Allah hidup penuh berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang terakhir, ya, apa yang membuat rumah tangga kita akur? Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Humairah, wahai yang muka kemerah-merahan, kata Rasul terhadap Aisyah. Lah kalau kita kan enggak terlalu jujur, bolong, kue. Bagaimana mentang-mentang istrinya hitam dipanggil bolong? La ilaha illallah. Terlalu jujur nggak boleh juga kali. Ya. Ya, ya kalau mancung sih nggak apa-apa, mancung ke sini, alhamdulillah. Ya. Nah itu artinya apa? Panggillah pasangan hidup kita dengan sebutan yang baik-baik, yang mesra-mesra. Jagalah adab, insya Allah menjadi asbab bertahannya rumah tangga kita. Alhamdulillah saya banyak belajar dengan kakak saya, ya, Bang Haji Ambok Nyau, yang mengajarkan saya budi pekerti, yang mengajarkan saya adab istiadat terhadap, ya, suami. Nggak pernah manggil Deng Haji Amboknya itu manggil istrinya nggak pernah iko, selalu idi. Coba lah kalau kita kan lo, gue, coba lah gimana rumah tanggamu bagus, ya. Nah oleh karenanya ayo Weni, Markona, belajarlah dari sekarang nak, panggil istrimu sayang. Weni panggil suamimu embeb. Iya sih, pas gajian doang. Duit habis udah lagi embek, ya. Yang ada bembek malah nanti. La ilaha illallah, ya. Gitu nak ya, panggil mesra nak ya. Insya Allah kalau udah panggil mesra suami istri pasti deh. Ya. Demi Allah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bisa membuktikan rumah tangga 17 tahun belum pernah saya panggil istri saya namanya. Sebaliknya istri saya belum pernah memanggil saya nama saya, belum pernah. Misalnya Aris, yuk makan ke sini, belum pernah. Sebaliknya saya manggil istri saya, Aris, yuk makan dulu, nggak pernah. Kenapa? Karena kita menjaga. Ya, kan agak enak nggak enak juga ya kalau seandainya nama suami kita Markona. Kata Weni, Markona makan dulu. Kayak gimana? Kayak manggil kernek jadinya. Atau manggil sopir. Ya. Sebaliknya, Markona, Weni, uka tangga Coba, dengarnya nggak enak. Tapi coba dirubah sekarang. Sayang, buka pintu dong, kan nikmat itu. Meloki macam ndak jadi. Ya, tadinya Weni udah mau marah tuh malaki, dipanggil sayang-sayang kagak jadi marahnya. Nah, begitupun Markona, ya, begitupun Weni, ya. Manggilnya jangan lagi panggil Markona, jangan lagi panggil Weni, tapi panggillah sayang, ya. Panggillah kakak, panggillah abang, panggillah daeng. Itu nikmat itu. Ya. Jangan kalah dengan YouTuber sana masih usia 7 tahun udah manggil mama papi, coba. Belum kawin udah manggil mama papi. Giliran kawin beneran hilang tuh mama papinya. Diganti sama elu gue. Nikmat nggak kira-kira tuh? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita contoh tauladan. Suri tauladan terhadap Rasulullah itu luar biasa. Beliau tidak pernah memanggil istrinya dengan kata-kata kasar. Dia selalu memanggil dengan si manyak-manyak nasengogi panggilan manyak-manyak, ya. Dilihat Weni agak putih, putih kamu ke sini. Putih, lokok gue.
kan gitu, mancung ke sini. Itulah nikmatnya rumah tangga. Ya gitu ya Markona ya nak ya. Jangan sampai kasar sama istrimu, jangan sampai kasar sama suamimu nak. Ya, apalagi demi Allah saya katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakko elekele papa mule lekele engkan serat dasi ya. Ya ini saya artikan bahasanya ya. Dari awal pagi kita bangun sudah menimbulkan namanya rusuh, menimbulkan namanya penyakit, menimbulkan namanya kesal segala macam, maka dijamin hari itu antum tidak akan mendapatkan rezeki. Dijamin. Ya. Kalau nggak percaya coba. Ya, bangun pagi marah-marah sama bini, maki-maki itu bini. Kemudian berangkat kerja, nggak bakalan dapat duit itu. Ya, yang ada malah cilaka kita. Ya, kenapa? Karena kondok hati kita. Tapi coba sebelum berangkat Markona panggil Weni, Dek, abang berangkat dulu dek ya. Kata Weni, iya bang, hati-hati di jalan bang ya. Nikmat itu. Pulangnya bisa bawa dia segepok itu. Ya, ini kalau nggak percaya dicoba aja. Ya. Nah oleh karenanya ini nasihat ini bukan hanya nasihat untuk adik saya, anak saya bukan, tapi untuk nasihat buat diri kita. Yang pernikahan kita boleh jadi sudah lebih dari 30 tahun. Kita belum pernah memanggil istri kita dengan kata-kata sayang. Kita belum pernah menggandeng istri kita ke pasar. Malah kita merasa malu jalan di pasar sama istri. Ya, apa salahnya sih boncengan tangan ya? Ya, jangan cuma waktu kita belum nikah boncengan tangannya. Ya, wah kan sudah berubah bentuk Ustadz. Ya, udah berubah bentuk. Kemarin kan itu masih bentuknya masih alif. Ya, sekarang udah bentuk O katanya. Gimana mungkin saya ingin bonceng? Nah inilah kekeliruan yang fatal. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karenanya sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, jagalah, banyakin minta maaf, banyakin berterima kasih, dan sebutlah pasangan hidup kita dengan sebutan yang lemah lembut. Sebutlah kasih sayang, sebutlah si manyak-manyak. Apa itu si manyak-manyak dalam bahasa Bugisnya? Itu dengan lemah lembut. Panggillah indokna, ambokna, gitu kan. Oh indokna, hore ni gaman nasu kan enak tuh. Ya, indokna, hore ni gaman nasu itu beda loh di bahasa Bugis. Hurono gaman nasu, hurani gaman nasu itu beda. Ya, hanya a sama i. Idi, iko itu beda. Kalau rumah tangga yang baik itu panggil suaminya itu idi. Ya, jangan iko, jauh bedanya itu. Joka ki kue, joka kok kue, itu beda. Nah, ini yang harus dijaga ini. Banyak sekali yang keliru. Ya, padahal sedikit sekali perbedaannya. Ya. Sekalipun sedikit sekali perbedaannya, sangat fundamental maknanya. Oleh karenanya hayo belajar dari abang saya, ya. Haji Amboknyo itu mengajarkan saya luar biasa ilmu-ilmu beliau itu. Sampai detik ini saya belum pernah mendengarkan beliau memanggil istrinya namanya. Belum pernah saya mendengarkan beliau berkata kasar. Dengan anak-anaknya saja, jangankan dengan istrinya, dengan anaknya saja itu manggilnya idi. Tega ki lolona. Coba tuh. Tega ki lolona, desena kada tega ko lolona. Beda. Antara tega ko dengan tega ki itu beda. Inilah budaya Bugis yang luar biasa. Maka beruntunglah kita menjadi bagian dari keluarga besar kita, sehingga ayo kita jaga adabul adab yang paling utama kita jaga. Ya, adabul adab kita pertama jaga. Kenapa? Agar supaya kita mendapatkan redo dari orang tua kita, redo dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita doakan anak kami. Mari kita doakan sama-sama, dan ini adalah tujuan utama kita kesini untuk mendoakan kedua mempelai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azim bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana walakum khususon anak kami Markona dan Weni. Ya Allah, berkahilah rumah tangga anak kami Markona dan Weni. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah, tuntunlah jalanmu ya Allah, tuntunlah jalannya ya Allah, agar terus dekat denganmu ya Allah.
bimbinglah jalannya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar terus beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama, lil muttaqina imama. Wahai zat yang maha menatap, wahai zat yang maha melihat, saat ini ya Allah, di jelang zuhur ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon agar rumah tangga anak kami Engkau redoi ya Allah, agar rumah tangga anak kami Engkau berkahi ya Allah, sampai akhir hayatnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tausiah dan doa singkat telah usai, telah saya sampaikan. Saya hanya titip anakku Markona, Weni, jaga nak rumah tangga kalian ya. Karena rumah tangga sesungguhnya adalah bukanlah hanya seks semata, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru nak benemu, ya Pak Guru nak beneta untuk mengenal Allah. Weni ingatkan Markona kalau sedang lupa sholat. Markona ingatkan Weni ketika sedang lupa sholat. Insya Allah ketika sholat sudah dilakukan, maka disitulah turun keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fina wa fikum. Nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.